Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Saya lagi dalam kondisi perpindahan dari rawat jalan ke rawat telemedicine, dan di saat ini saya mau berbincang kembali dengan teman-teman tentang kalau kita berbicara tentang masalah gangguan kecemasan yang merupakan salah satu bidang spesialisasi saya di dalam ilmu kedokteran jiwa. Itu banyak orang bertanya, sebenarnya apakah mereka selalu perlu ke dokter kalau misalnya mengalami gangguan kecemasan gitu ya. Kapan sih harus ke dokter, kapan tidak perlu ke dokter ya. Dan dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, mungkin kalau kita tanya kembali kepada keadaan si pasien sendiri, apakah memang itu sudah sangat mengganggu ke kehidupannya. Karena nggak semua cemas itu perlu ke dokter ya gitu ya. Banyak di antara teman-teman mungkin yang pernah bilang di komentar bahwa dengan mendengarkan saya di channel YouTube saya ini, teman-teman mendapatkan pengetahuan terkait dengan kecemasan dan akhirnya bisa membantu diri sendiri mengatasi cemas tersebut. Nah, jadi kalau misalnya demikian, mesti gimana sebenarnya supaya kita tuh mencegah diri kita jangan sampai ke dokter gitu. Apa yang bisa mencegah pasien cemas datang ke dokter jiwa? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Pertama adalah sebenarnya si orang ini harus menyadari dulu bahwa dirinya mengalami gangguan kecemasan, ya. Dan dia tahu nih sebenarnya kayaknya memang dibandingkan dengan orang lain, saya itu agak pencemas. Nah, setelah dia menyadari itu, maka yang harus dilakukan adalah apa yang bisa dilakukan supaya dia berkurang. Saya pernah menjelaskan di video sebelumnya kalau manusia itu ada dua kemungkinan ya kalau ngadepin stres. Dia akan menghadapinya, dia fight or dia flight. Ya, dia kabur dari kondisi ini. Nah, kalau kita bicara tentang mekanisme itu, sebenarnya kebanyakan dari kita mungkin ya dua-duanya bisa seimbang gitu ya. Banyak dari kita berupaya menghadapi, tapi banyak juga dari kita yang kabur ya dari masalah. Dan kadang-kadang kita juga nggak menyadari bahwa sebenarnya masalah itu sudah berlangsung lama ya, sudah sejak dari dulu, sehingga kadang-kadang memang perlu dilakukan suatu kesadaran. Yang perlu diingat adalah terkadang pikiran kita itu ya itu seringkali sulit dipercaya. Karena kalau kita bicara tentang pikiran sendiri mengatakan A gitu ya, belum tentu kenyataannya itu sebenarnya A. Kita mengatakan diri kita cemas, belum tentu sebenarnya kondisi kita tuh cemas. Gitu. Bisa aja itu cuma sebagai suatu keadaan yang sifatnya tuh transien atau sementara. Jadi kesadaran diri, ya makanya saya suka bilang ikhlas, sabar, dan sadar, itu tidak semudah yang kita omongin. Kadang kita perlu cara untuk bagaimana kita mampu bisa lebih sadar ya terhadap kondisi kehidupan kita sekarang. Itu nomor satu. Ya. Nomor dua sebenarnya adalah apakah ketika kita menyadari bahwa kita mengalami gangguan cemas, kita sudah tahu cara keluar dari sana. Ya. Dalam artian juga bahwa gejala ini tidak terlalu sampai mengganggu berat. Kenapa? Karena kalau sudah mengganggu berat, tentunya si pasien akan merasakan gangguan yang sangat signifikan terhadap situasi kehidupannya sendiri. Dan mungkin ini perlu dilakukan suatu upaya untuk mengatasi keadaan itu. Ya, jadi teman-teman biasanya menyadari sekali bahwa keadaan seperti gangguan cemas ini sering tidak mudah gitu ya diperhatikan itu ya. Banyak dari kita mungkin merasa kok kayaknya kita udah berupaya, kita udah mencoba berbagai macam cara tapi susah. Nah, disitulah mungkin baru kita perlu ke dokter kalau misalnya kita sudah merasa sangat mengganggu. Gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa ditangani, naik turun, mungkin tidak perlu. Yang ketiga adalah kita berupaya melakukan hal-hal yang bisa membuat kita rileks. Olahraga, meditasi, berkebun mungkin,
apalagi misalnya membantu diri sendiri supaya lebih stabil, membuat diri kita menjadi lebih mampu mengelola pikiran dan perasaan kita gitu ya. Hidup sederhana ya, belajar untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak penting ya. Lakukan hal-hal yang hanya perlu, mengurangi interaksi dengan orang-orang yang menyebabkan kita bermasalah gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dilakukan gitu, dan itu bermanfaat sekali ya untuk membantu diri kita mengalami suatu perbaikan. Jadi kalau kita melihat seperti ini, makanya saya ngomongnya secara santai sambil minum kopi ini, saya berharap bahwa situasi keadaan kehidupan kita itu tidak semerta-merta itu selalu dalam keadaan yang kita tidak bisa kendalikan. Harus semangat sekali. Harus kita bisa kendalikan. Ya, karena kalau tidak kitanya akan sulit sendiri. Ya, pertama menemukan dengan sadar ya bahwa kita menyadari bahwa kita mengalami kecemasan, kita juga tahu bahwa kita masih mampu mengatasinya, dan kita mencoba hal-hal yang bisa mengatasi hal tersebut. Kalau itu tidak lagi bisa dilakukan, barulah kita datang ke dokter untuk membantu. Ya, kenapa saya sarankan ke dokter jiwa? Karena biasanya kalau terapi-terapi tadi udah nggak bisa membantu, maka sebenarnya pengobatan dengan obat paling cepat. Karena jangan sampai lama-lama, ya kecemasan itu jangan sampai terlalu berlama-lama karena bisa mengganggu kehidupan teman-teman sendiri. Oke ya, jadi itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita datang ke dokter jiwa. Mudah-mudahan teman-teman selalu berbahagia. Jangan lupa mantra kita bersama ya. Salah. Nah ini dia, ikhlas, sabar, dan sadar. Mudah-mudahan kita mampu mengatasinya semua keadaan dengan baik. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.